Determine root cause, kita menentukan akar penyebab masalah. Supaya apa? Supaya masalah yang kita hadapi tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Kenapa? Karena akar penyebab dari masalah itu kita sudah tanggulangi, kita sudah tangani. Nanti ada beberapa metode atau ada beberapa cara untuk kita bisa sampai pada mengidentifikasi root causes-nya atau akar masalahnya. Metode yang kita bisa lakukan adalah dengan memakai 5 why atau melakukan 5 why. 5 why itu 5 mengapa. Apa yang kita lakukan di 5 mengapa? Itu kita bertanya why sampai 5 kali. Karena kalau kita bertanya why sampai 5 kali, maka kata 5 why ini kita bisa pada akar masalah. Nah, metode ini sepertinya sederhana, sepertinya simple, tapi powerful karena digunakan di banyak perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Bahkan, metode ini kita bisa gunakan bukan hanya di pekerjaan kita, tapi kita bisa gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh, misalnya kita di dalam kamar kita sedang menonton TV, lalu kemudian TV kita ternyata tiba-tiba mati. Kita cari tahu kenapa TV mati, lalu kita melihat di sekitar. Oh, karena ternyata kabelnya putus. Maka apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Yang Bapak dan Ibu lakukan pasti biasanya menyambung kabelnya, lalu supaya TV-nya nyala. Nah, langkah yang kita lakukan itu bagus, tapi belum cukup karena kita baru sampai pada langkah correction atau koreksi. Kita bukan mengatasi akar penyebab masalah, tapi kita baru sampai melakukan koreksi, melakukan tindakan cepat. Nah, supaya kita sampai pada akar masalah, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah metode 5 why atau 5 mengapa. Apa yang kita lakukan? Harus bertanya, mengapa TV mati? Maka jawabannya apa? Karena tidak ada arus. Lalu kita tanya lagi, mengapa tidak ada arus? Karena kabelnya putus. Lalu kita tanya lagi, mengapa kabelnya putus? Oh, ternyata ada bekas digigit tikus. Lalu kita tanya lagi, mengapa sampai digigit tikus? Karena kamar kita kotor. Lalu kenapa kamar kita kotor? Maka jawabannya karena tidak dibersihkan atau jarang dibersihkan. Jadi kita pertanyakan 5 kali why. Nah, setelah kita bertanya 5 kali why, apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Kita membersihkan kamar, pastikan bahwa kamarnya bersih, lalu kemudian kita pastikan bahwa ada jadwal kebersihannya, kita mengambil tindakan itu, kabelnya kita kemudian kita sambung, jadi kita pastikan dulu tikusnya nggak ada lagi di rumah kita, lalu kemudian kabelnya kita sambung, setelah kabelnya nyambung, ada arus TV nyala. Kemungkinan terjadi lagi TV mati nggak? Kemungkinan terjadi lagi, tapi kemungkinannya kecil. Pun terjadi pasti karena yang lain, tapi bukan karena kabel putus karena digigit tikus. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan sampai pada akar masalah. Coba bayangkan kalau saya hanya bertanya 2 atau 3 kali why, lalu saya berhenti. Tadi misalnya, mengapa TV mati? Karena nggak ada arus. Mengapa nggak ada arus? Karena kabel putus. Udah saya berhenti, maka apa yang kita lakukan? Kabelnya kita sambung, TV-nya menyala lagi. Kemungkinan besar terjadi lagi enggak? Pasti terjadi lagi. Kenapa? Karena di situ mungkin masih ada tikusnya. Oke, kalau gitu saya sampai bertanya 3 why. Saya berhenti. Mengapa TV mati? Karena tidak ada arus. Kenapa nggak ada arus? Karena kabelnya putus. Mengapa kabelnya putus? Karena ada tikus dan tikus menggigit kabel tersebut. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita usir tikusnya, kabelnya saya sambung, lalu TV-nya nyala. Pertanyaan saya, kemungkinan terjadi lagi nggak? Terjadi lagi, walaupun kemungkinannya menjadi lebih kecil dari yang pertama. Karena kita udah sampai pada 3 why. Tapi kalau rumahnya masih kotor, jarang dibersihkan, meskipun tikusnya udah kita usir, mungkin akan kembali lagi dan akan bisa menggigit kabel tersebut lagi. Lalu kemudian TV kita bisa mati lagi. Jadi begitulah gunanya kita bertanya 5 kali why atau 5 why untuk kita bisa sampai pada akar penyebab masalah. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kita selalu harus bertanya 5 kali why?
Bisa nggak 3Y lalu kita berhenti, 4Y kita berhenti, 6Y baru kita berhenti, 7Y dan seterusnya? Bisa nggak jawabannya jadi 3Y kita bisa berhenti, 4Y kita berhenti, atau 8Y kita bisa berhenti? Jadi kalau begitu semuanya bisa. Pertanyaan berikutnya, apa yang menentukan bahwa kita sekarang sudah saatnya kita berhenti untuk bertanya why lagi? Karena kalau enggak nanti setiap orang bisa berbeda-beda. Dua kriteria yang menentukan supaya kita berhenti bertanya why. Yang pertama adalah kalau yang why yang terakhir atau jawaban yang terakhir sudah tidak relevan lagi terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi nggak relevan lagi terhadap masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah kalau why yang terakhir itu sudah di luar tanggung jawab kita, sudah di luar lingkaran pengaruh kita, itu sudah ditangani di luar dari otoritas kita. Maka pada saat itulah kita berhenti bertanya 5 why. Alat yang bisa kita gunakan untuk determine root cause atau menentukan akar masalah, salah satu yang lainnya adalah fishbone diagram atau diagram tulang ikan.